Tadi dalam awal pembicaraan ini, Pak Hatta mengungkapkan tentang visi misinya yang saya kutip, melindungi rakyat dan berbagai bentuk diskriminasi, gangguan, dan ancaman serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Itu dari Bapak. Kedua, dari Pak Prabowo mengatakan, tiada pengikut yang salah, hanya pemimpin yang salah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Bapak ingin menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan menjaga hak asasi dipertahankan? Sebuah pemerintah harus melindungi segenap tumpah darah dari segala ancaman, apakah dari luar negeri atau dari dalam negeri. Jadi saya sekian puluh tahun adalah abdi negara, petugas yang membela kemerdekaan, kedaulatan, dan hak asasi manusia, mencegah kelompok-kelompok radikal ataupun kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan mengancam keselamatan hidup orang-orang yang tidak bersalah. Orang-orang yang tidak bersalah. Jadi manakala kita menghadapi kelompok-kelompok yang merakit bom, yang ingin menimbulkan huru-hara, yang mengancam kelangsungan hidup negara dan bangsa, ya, mereka ini ancaman terhadap hak asasi manusia. Nah, karena itu kewajiban seorang petugas, kewajiban seorang pembela negara dan bangsa melindungi segenap tumpah darah dari ancaman-ancaman tersebut. Dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit, manakala kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, yang menilai itu adalah atasan. Jadi saya mengerti Pak, arah Bapak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ya. Saya tidak apa-apa, tetapi saya ada di sini, saya sebagai mantan prajurit telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selebihnya atasan yang menilai. Apakah saya, kan arah Bapak kira-kira gitu, bahwa saya tidak bisa menjaga HAM karena saya pelanggar HAM. Kira-kira itu kan Bapak arahnya. Iya kan? Padahal Bapak tidak mengerti, justru kami ini di tempat-tempat yang susah, di mana-mana sering harus ambil tindakan untuk keselamatan rakyat Indonesia yang banyak. Sebagai contoh, di negara kita, di Singapura, tetangga kita, memegang bom saja itu hukuman mati, wajib. Memegang saja, tidak melaporkan. Apalagi merakit, apalagi menyebarkan. Jadi saudara Pak Yusuf Kalla, saya bertanggung jawab dan hati nurani saya bersih. Saya pembela hak asasi manusia yang paling keras di Republik ini. Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo belum, mungkin saking semangatnya belum disampaikan hal-hal yang konkret ke depan akan dilakukan apa. Kemudian yang kedua juga belum dijawab mengenai masalah diskriminasi. Tadi juga ditanyakan oleh Pak Yusuf Kalla, juga belum dijawab karena terlalu semangatnya menjawab masalah hak asasi manusia. Oleh sebab itu kami mohon agar ini lebih diberikan perhatian lagi masalah pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla. Pak Prabowo, terima kasih atas tadi penjelasannya. Pertanyaannya lebih minta penjelasan lagi. Bapak tadi mengatakan bahwa semua pelanggar itu pakai bom. Apakah tahun 98 itu? Tidak semua. Tidak semua ya? Yang jelas Prabowo, tidak semua pakai bom. Okay. Jadi tidak semua diselesaikan dengan alasan bom, gitu Pak ya? Pak Yusuf Kalla, mohon pertanyaannya jangan langsung direct, tetap pada saya, nanti akan saya persilakan. Begitu juga Pak Prabowo, mohon ya. Okay. Saya silakan Pak, silakan dilanjutkan. Masih ada punya waktu 1 menit. Iya. Jadi tidak semua pelanggaran HAM itu karena bom. Jadi tentu tidak semua harus dilakukan dengan kekerasan balik, begitu Pak ya? Kedua pertanyaannya, Bapak mengatakan tadi terserah penilaian atasan. Apakah penilaian atasan Bapak waktu itu, minta maaf karena saya tidak menganggap waktu itu, tapi Bapak menjawab tadi begitu, sehingga
Karena yang banyak suatu penilaian lain. Jadi apa penilaian atasan Bapak tentang bagaimana menyelesaikan HAM pada masa lalu? Jawaban terhadap Pak Joko Widodo, langkah-langkah konkret saya kira adalah di ujungnya adalah pendidikan. Masalah hak asasi manusia ini pendidikan. Pendidikan di semua sektor, pendidikan di semua aparat, ya, pendidikan juga kepada pejabat-pejabat. Karena apa? Karena sering petugas diberi perintah, kemudian kalau ada sesuatu yang nanti dinilai tidak tepat atau secara politis kurang menguntungkan, akhirnya petugaslah yang dikorbankan dan disalahkan. Jadi ujungnya adalah pendidikan, dan pendidikan membutuhkan investasi. Tentang diskriminasi saya kira kita sudah sepakat, kita harus melawan diskriminasi, tapi ujungnya kembali pendidikan. Jadi seluruh urusan itu pendidikan. Kepada Pak Yusuf Kalla, saya sudah jawab tadi, kita bertanggung jawab kepada atasan kita, penilaiannya ya atasan kita. Kalau Bapak ingin tanya, tanyalah atasan saya waktu itu. Memang salah satu hal yang paling mendasar menyangkut hak-hak warga negara kita adalah jangan sampai ada diskriminatif dalam perlakuan hukum. Karena konteksnya tadi konteks hukum. Istilahnya jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu diskriminatif. Mereka harus sama di muka hukum, siapapun. Dan tidak boleh apapun latar belakangnya, apapun pendidikannya, apapun agama yang dianutnya, tidak boleh ada diskriminatif di negara Pancasila ini. Itu yang saya ingin sampaikan yang terkait dengan diskriminatif. Jadi kita apabila diberi amanat oleh rakyat, diberikan mandat, maka kami akan mencermati betul hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah diskriminatif di banyak sektor saat ini. Apakah akses-akses kepada sumber-sumber kemakmuran, apakah akses-akses kepada pendidikan, apakah akses-akses kepada sumber-sumber daya alam, penggunaan lahan dan sebagainya, masih banyak terjadi diskriminasi perlakuan terhadap warga negara kita. Oleh sebab itu ini menjadi perhatian kami yang sangat serius apabila mendapatkan mandat dari rakyat.